Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus cukup jelas dalam perumpamaan hari ini. Iblis itu nyata dan dia adalah musuh jiwa kita. Iblis senang mengalihkan perhatian hati kita dari perkataan Injil. Dia tahu kelemahan kita dan menggunakannya untuk melawan kita. Dalam serial Netflix The Good Place, setan menggunakan karakteristik dan kepribadian setiap orang untuk melawan mereka. Secara strategis mereka menyiksa setiap jiwa dengan cara yang spesifik dan pribadi. Saudara-saudari, ketika kita berdoa kepada malaikat tertinggi Mikael untuk membela kita dalam pertempuran dan meminta Tuhan untuk melemparkan ke dalam neraka iblis dan semua roh-roh jahat yang berkeliaran di dunia untuk menghancurkan jiwa-jiwa, kita tidak sedang berbicara secara hiperbola. Ancaman itu nyata, peperangan itu terjadi. Musuh kita sangat licik dan suka mengacaukan pikiran, hati, dan jiwa kita untuk mengalihkan perhatian kita dan memikat kita menjauh dari juru selamat kita. Peperangan melawan iblis yang merupakan tugas utama dari Santo Mikael, sang malaikat agung, masih terus diperjuangkan sampai sekarang karena iblis masih hidup dan aktif di dunia. Saudara-saudari, siapapun yang pernah berkebun tahu betapa cepatnya gulma dapat merusak. Beberapa hari saja dibiarkan, rumput liar akan tumbuh merayap di sekitar tanaman. Di sini Yesus memperingatkan kita bahwa batu-batu dan rumput liar, gangguan, godaan, dan dosa dapat dengan cepat mengambil alih taman jiwa kita dan membuat benih-benih yang ditaburkan oleh Kristus terhimpit dan berebut sinar matahari, air, dan udara.
Banyak dari batu-batu karang itu adalah hal-hal yang baik, yakni pekerjaan kita, sahabat kita, hobi kita, keluarga kita, olahraga, pekerjaan rumah. Tetapi kita perlu memastikan bahwa mereka tidak mengambil alih hal yang paling penting, yakni hubungan kita dengan Tuhan kita, yang dipupuk dalam sakramen-sakramen dan firman-Nya. Bagi seorang Kristen Katolik, hal ini berarti memastikan bahwa prioritas utama kita adalah hubungan kita dengan Kristus, diikuti oleh tugas dan sukacita panggilan hidup kita. Saudara-saudari, bagaimana seorang petani mempersiapkan tanahnya? Dia mengolahnya dan membuang gulma, akar-akar tua dan bebatuan. Ia menambahkan pupuk. Bagaimana kita mempersiapkan jiwa kita untuk memelihara perkataan Kristus dengan memanfaatkan sakramen-sakramen, membaca kitab suci, dan mengelilingi diri kita dengan saudara-saudari yang mengasihi Allah. Semua hal ini bekerja dengan sangat baik untuk menjaga jiwa kita agar tetap subur dan memungkinkan firman berakar. Dan setiap hari kita meluangkan waktu untuk berpaling kepada Tuhan dalam doa, duduk bersamanya dalam keheningan, dan memperkenankannya untuk mengolah dan menabur di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.